Kau serta Tuhan, kita hendak jalan, disinarkan kemuliaan-Nya. Banyak berkat indah yang hendak diberi-Nya pada yang turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Tiada bayang yang gelap, segala awan lenyap, senyumnya sinarkan terang mulia. Tak bimbang, tak takut, tiada pun bersungut, asalkan turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Segala beban kita, segala duka cita, Tuhan lihat dan ditanggung-Nya. Ia akan bantu orang yang selalu setia, turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Jika dengan Tuhan kita selalu jalan, Ia akan pimpin selamanya dalam negeri mulia, tempat disedianya bagi yang turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Selamat pagi dan selamat sahabat, saudara-saudara kami, Jemaat Makarios. Tanpa terasa 6 hari sudah lalu, yang kita percaya bahwa kita lalui dengan penuh berkat Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita bahkan tidak sadari, Tuhan lindungi kita. Dan sekarang tiba di hari perhentian yang Tuhan berkati, biarlah ini menjadi hari kesukaan buat kita. Saya membaca dari, karena ini ada hari Sabat, kita baca dari Mazmur 100, pujian Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Sesuai dengan ayat bacaan kita, marilah kita memulai ibadah kita dengan ucapan syukur, sebab Tuhan itu baik. Kita masuk dengan bergembira, dengan hati yang senang, karena inilah hari Sabat, hari penuh sukacita, hari di mana diingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan dan Allah kita adalah pencipta kita. Selamat Sabat dan selamat berbakti. Selamat Sabat anak-anak semua, bertemu kembali pada hari Sabat ini. Senang rasanya kita sama-sama bisa mendengarkan cerita pada hari Sabat ini. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi bersama Jesus Love the Little Children. Sambil tersenyum ya anak-anak. Jesus
love the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, there are praises in His sight. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah, sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Terima kasih sudah bernyanyi bersama. Judul cerita pada hari Sabat ini adalah berjalan di atas air. Apakah anak-anak bisa berenang? Apakah anak-anak senang dengan berenang? Dahulu kala, Yesus dan Petrus sama-sama berada di atas air, tetapi bukan untuk berenang. Ayo anak-anak kita dengar ceritanya. Murid-murid Yesus berada di perahu bersama-sama berlayar di Laut Galilea. Tetapi saat itu Yesus pergi menyendiri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tiba-tiba di danau awan gelap mulai berkumpul. Angin menghempaskan gelombang besar ke perahu para nelayan. Lalu mereka berusaha mendayung, tetapi badai itu sangat kuat. Sekarang para murid Yesus berada cukup jauh dari pantai. Mereka sangat ketakutan. Sesaat ketika hari masih gelap, Yesus menemui mereka. Tiba-tiba murid-murid melihat seseorang menyeberangi air ke arah mereka. Murid-murid berteriak, "Itu hantu! Itu hantu!" Mereka ketakutan melihat seseorang berjalan di atas ombak. Lalu ada suara, "Jangan takut, ini aku, Yesus." Lalu Petrus berkata, "Jika itu engkau Yesus, panggillah aku untuk datang kepadamu di atas air." "Datanglah," kata Yesus. Melihat Yesus, Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air. Tiba-tiba Petrus mengalihkan pandangannya dari Yesus dan melihat teman-temannya. Saat Petrus mulai berbalik, dia mulai merasakan angin yang kencang dan dia menjadi takut. Petrus mulai berusaha untuk berjalan. Apa yang terjadi anak-anak? Petrus mulai tenggelam. Petrus berteriak, "Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Lalu Yesus menggenggam tangan Petrus dan mengangkatnya. Jawab Yesus, "Mengapa kamu ragu? Kamu kurang percaya?" Petrus seharusnya tetap percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Yesus merangkul Petrus dan mereka naik ke perahu bersama. Begitu Yesus berada di perahu, angin dan ombak menjadi tenang dan perahu kembali berlayar ke seberang danau. Hari ini Yesus berkata kepada kita, tetaplah memandang kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan kita. Tetaplah percaya kepadanya. Ayat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Alkitab kita, Lukas 18 ayat yang ke-27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Pesan kita, dengan terus memandang kepada Yesus, kita diselamatkan. Nah anak-anak, biarlah mulai Sabat ini, anak-anak tetap memandang kepada Yesus, kita selalu berdoa kepada Yesus, dan Yesus akan menyelamatkan kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati. Hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang
tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Hatiku yang penuh penyesalan dosa. Shalom, selamat hari Sabat. Kembali lagi kita boleh bertemu pada Sabat ini di dalam acara Sekolah Sabat. Tentunya saya percaya masing-masing kita, seluruh keluarga besar Makarios, beserta juga dengan para tamu-tamu yang mungkin pada saat ini bergabung bersama di dalam kebaktian ibadah Jemaat Makarios. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan dan tentunya kita boleh bersuka cita oleh karena pada Sabat ini kita boleh berbakti untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kembali lagi pada saat ini kita bertemu dalam pelajaran Sekolah Sabat. Tidak terasa kita telah memasuki pelajaran ke-6 di dalam kuartal terakhir di tahun 2020. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat ini adalah lebih banyak lagi pelajaran dari Guru Agung. Dan saudara-saudara, kembali lagi sebelum saya akan melanjutkan pembahasan Sekolah Sabat ini bersama dengan para narasumber, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih pada Sabat ini Tuhan, kembali kami boleh bertemu di dalam acara Sekolah Sabat. Kiranya pada perbaktian kami pada Sabat ini, teristimewa dalam acara Sekolah Sabat, Tuhan berikan kami hikmat dan akal budi, kuasa dari Tuhan, agar bila mana kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat, kami boleh mengerti dan tentunya dapat membuat iman kami lebih hari berkat kepada Tuhan. Besertalah dengan kami sepanjang ibadah Sabat kami pada saat ini. Kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat dalam Markus 10 ayat 52 berbunyi, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara sekalian, pelajaran penting yang Yesus Kristus bagikan kepada kita sebagai Guru Agung adalah pengampunan dan mendorong agar iman seseorang dapat bertumbuh. Saya percaya masing-masing kita pada saat ini
pernah melakukan kesalahan. Apakah kesalahan itu diketahui oleh orang ataupun tidak ada yang tahu. Masing-masing kita bila mana kita pernah berbuat kesalahan, sudah pasti kita pernah mengakui kesalahan kita. Mungkin kita tidak akui kepada Tuhan, ada juga hanya mengakui kepada seseorang. Tetapi saya percaya masing-masing kita, semua kesalahan kita pada saat ini, kita pasti akui itu di hadapan Tuhan. Dan ketika kesalahan itu diketahui oleh orang, biasanya kita akan merasa malu dan merasa takut. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat dikatakan tokoh-tokoh dalam Alkitab juga melakukan hal-hal yang sama yang pernah kita lakukan. Ada Adam dan Hawa, ada Yakub, ada Daud, ada juga wanita yang dibawa kepada Yesus karena tertangkap berbuat zina. Menarik yang boleh kita dapati dalam pelajaran sekolah sahabat ini pada minggu ini adalah ketika Yesus Kristus memberikan solusi kepada keadaan manusia pada saat ini. Apa solusi yang Yesus berikan? Solusinya adalah pengampunan dan dorongan supaya masing-masing kita boleh bertumbuh di dalam iman. Yesus selalu memberikan pengampunan kepada masing-masing kita. Saudara-saudara sekalian, kita dapat mencapai proses ini melalui pendidikan di dalam keluarga. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka bersembunyi ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan berjalan di tengah Taman Eden. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka takut. Dan inilah akibat dari dosa yang mereka lakukan. Mereka takut mendengar suara Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau? Adam dan Hawa, di mana kalian?" Saudara-saudara sekalian, apa maksud pertanyaan yang Tuhan katakan ini? Apakah Tuhan pada waktu itu tidak tahu bahwa Adam dan Hawa berdosa? Atau apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi pada waktu itu? Apa yang ditunggu Tuhan dari pertanyaan, "Di manakah engkau?" Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan di sini. Yang pertama, yang Tuhan tunggu adalah pengakuan bahwa Adam dan Hawa sudah berdosa. Yang kedua, yang Tuhan tunggu adalah supaya Adam dan Hawa menyadari keadaan mereka yang sudah berdosa. Keadaan mereka yang sudah berdosa, pada waktu itu mereka tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan secara langsung. Oleh karena Tuhan adalah kudus. Sehingga itu semua merusak hal-hal yang tadinya mereka bisa bertemu, tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa bertemu secara langsung lagi dengan Tuhan. Selanjutnya, yang Tuhan tunggu pada waktu itu adalah supaya ada keinginan dari Adam dan Hawa untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan atas keadaan mereka yang tanpa pengharapan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan berusaha untuk menolong manusia. Tuhan berusaha untuk menolong Adam dan Hawa. Dan hal-hal yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan Tuhan adalah penebusan melalui Yesus Kristus. Jalan keluar dari dosa adalah penebusan melalui Yesus Kristus. Yesus harus mati. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata bahwa oleh satu orang yang berbuat dosa, maka seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 28 ayat 10-17. Di situ kita bisa melihat bahwa ada seorang ibu dan seorang anak. Mereka bekerja sama untuk menipu ayah mereka. Dan ini adalah dosa yang luar biasa di dalam keluarga. Bagaimana mungkin seorang anak bekerja sama dengan seorang ibu untuk menipu ayahnya? Yakub bersama ibunya Ribkah. Mereka bekerja sama untuk menipu Ishak supaya Yakub bisa mendapatkan hak kesulungan dari tangan Esau atau kakaknya. Dan kita perhatikan di sini, akibat dosa ini, maka Yakub harus melarikan diri dari rumahnya. Bahkan tidak bisa bertemu lagi
dengan ibunya sampai ibunya meninggal dunia. Ada akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Dan di dalam pelarian dari Yakub, di mana dia menuju ke rumah pamannya, Laban, Yakub berhenti di satu tempat yang kemudian disebut Betel. Pada waktu dia beristirahat, tiba-tiba dia melihat ada tangga dari bumi naik ke surga. Dan dia melihat di dalam pandangannya pada waktu itu, dia melihat malaikat turun naik dari tangga itu. Ketika Yakub juga melihat bahwa Tuhan berdiri di sampingnya, Tuhan kembali mengulangi janji yang telah diberikan kepada Abraham dan Ishak, bahwa dari keturunannya Tuhan akan menjadikan bangsa yang besar. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, bahwa keturunan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus menggambarkan bahwa tangga yang sampai ke surga itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Di mana kita boleh melihat bahwa Tuhan mencari Yakub. Tuhan mencari Yakub, orang yang sudah menipu ayahnya sendiri. Tetapi Tuhan mau mencarinya. Tuhan ingin menawarkan pengampunan kepada Yakub dan janji kepada Abraham tetap berlaku bagi Yakub. Kita boleh melihat bahwa Tuhan turun dari surga untuk menemui Yakub. Tuhan rindu supaya Yakub datang kepadanya. Saudara-saudara sekalian, satu contoh yang luar biasa seperti seorang gembala yang pergi mencari dombanya yang hilang. Saya percaya kita semua sudah tahu cerita dari domba yang hilang. Kita boleh melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di situ kita bisa melihat bahwa Yohanes menjelaskan siapa itu Yesus Kristus. Kita dapati bahwa apa yang Yohanes katakan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang tinggal bersama dengan Tuhan. Oleh Yesus, Tuhan menjadikan segala sesuatu. Selanjutnya, Yesus adalah terang yang membawa keselamatan. Yesus adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Dan Yesus adalah guru ilahi. Saudara-saudara sekalian, guru ilahi. Guru yang menemui Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang datang ke dunia dalam satu pribadi untuk menemui masing-masing kita. Allah yang sama ketika bertemu, dia datang mencari Adam dan Hawa, dan pada 2000 tahun yang lalu Allah yang sama yang datang ke dalam satu pribadi untuk menemui masing-masing kita yang berdosa. Dia rindu supaya kita boleh diselamatkan. Melalui Yesus, manusia boleh belajar tentang kehendak dan jalan Tuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya Yohanes menunjuk dan memperkenalkan Yesus sebagai anak Tuhan dan anak domba Tuhan atau anak domba Allah. Yesus di dalam kehidupannya pada waktu dia ada di dunia ini, pada suatu kali dia bertemu dengan seorang buta yang bernama Bartimeus. Ketika Yesus bertemu dengan Bartimeus, Yesus ingin mengajarkan kepada murid dan orang banyak tentang arti melihat secara rohani. Di dalam cerita itu dikatakan bahwa Bartimeus memohon agar Yesus menyembuhkan dia, agar dia bisa melihat. Bartimeus memanggil Yesus sebagai anak Daud. Suatu panggilan yang benar menurut Alkitab bahwa Yesus adalah anak Daud. Saudara-saudara sekalian, Yesus bukan hanya ingin membuat Bartimeus bisa melihat secara jasmani, melainkan melihat Yesus sesungguhnya. Dan Bartimeus memahami apa yang guru agung itu miliki. Bartimeus mengetahui apa yang Yesus miliki
sesungguhnya dalam kehidupannya. Ketika Bartimeus didorong untuk mendapatkan jauh lebih baik dari sekedar melihat, yang dia dapatkan adalah kehidupan yang baru dan lebih baik. Luar biasa saudara-saudara. Bartimeus bisa melihat dan dia mendapatkan kehidupan yang baru dan lebih baik. Dan ini adalah pendidikan yang benar. Saudara-saudara sekalian, pendidikan mendorong agar masing-masing kita sebagai manusia bukan sekedar memperoleh kesuksesan di dunia ini, melainkan memperoleh kesuksesan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Banyak orang menempuh pendidikan sekolah yang harus cari sekolah yang terbaik supaya bisa berhasil di dunia ini. Tetapi yang terpenting saudara-saudara, selain kita boleh mendapatkan pendidikan terbaik, kita juga harus mendapatkan kehidupan kekal. Pendidikan harus menaikkan kualitas penerimaan dan pemahaman peserta didik. Artinya setiap kita mengikuti pendidikan, kita harus mendapatkan kualitas dan pemahaman kita harus selalu bertingkat. Saudara-saudara sekalian, ketika masing-masing kita baru lahir, makanan kita adalah susu, makanan yang lunak. Namun ketika tiba waktunya kita semakin dewasa, seiring berjalannya waktu, dari makanan yang lunak, kita harus makan makanan yang mulai keras dan keras karena kita sudah dewasa. Pemahaman akan kebenaran juga harus naik dari pemahaman yang sederhana atau susu kepada pemahaman yang lebih dalam atau makanan yang keras yang diperoleh oleh pengalaman dan pendidikan. Pengalaman itu apa? Pengalaman kita dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya bersyukur oleh karena ada beberapa narasumber yang sudah bersama-sama dengan saya pada saat ini untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam pelajaran Sekolah Sabat. Pertanyaan pertama akan saya berikan kepada saudara Erik. Kita boleh lihat pertanyaan di screen. Shalom, selamat sabat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya menjawab pertanyaan dalam pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Lebih Banyak Lagi Pelajaran dari Guru Agung, di mana saya akan menjawab pertanyaan di hari Minggu dengan perikop malah bersembunyi. Pertanyaannya adalah, apa sajakah yang diperlukan dalam pendidikan Kristen? Mengapakah itu harus dibawakan, bahkan ditekankan? Fakta bahwa sifat alamiah kita adalah bersembunyi dari Tuhan dan kemudian mengarahkan kita kepada Yesus sebagai solusinya. Jadi di sini kita dapat pelajari bahwa sifat alamiah manusia itu adalah bersembunyi bila melakukan kesalahan. Kita dapat pelajari itu pada Adam dan Hawa yang melanggar akan perintah Tuhan, di mana di dalam pelajaran hari Minggu ini Adam dan Hawa diceritakan melanggar perintah Tuhan. Tuhan telah memberikan perintah bagi mereka bahwa semua pohon, semua buah yang ada di dalam taman ini, pohon yang ada di dalam taman ini buahnya boleh kamu makan. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Meraba ataupun janganlah menyentuhnya. Nanti engkau akan mati. Tetapi kita lihat ceritanya bahwa Adam dan Hawa akhirnya tergoda dengan perkataan dan rayuan setan atau perkataan ular ya. Tergoda bahwa ketika makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, matanya akan dibukakan dan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Jadi mereka tergoda dan mereka makan. Dan ketika mereka makan, memang mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa diri mereka telanjang dan mereka bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi karena telah melanggar akan perintah Tuhan. Dan di sini sangat bagus
di sini juga dikatakan bahwa Allah memanggil mereka, Allah menanyakan mereka, "Di manakah engkau?" Tentunya Allah mengetahui di mana mereka berada ya sebenarnya. Tapi di sini poin yang sangat bagus ya yang ingin dibagikan, bahwa kemungkinan Tuhan menyampaikan pertanyaan ini untuk menolong Adam dan Hawa menyadari apa yang sedang mereka perbuat, bersembunyi sebagai akibat dari apa yang sudah mereka lakukan. Dan di sini dikatakan bahwa itulah dia sedang menolong mereka untuk melihat akibat yang menyedihkan dari perbuatan mereka. Dan kita bisa ambil pelajaran dari sini bahwa sifat alamiah manusia itu ketika melakukan suatu kesalahan atau suatu pelanggaran, maka alaminya itu adalah bersembunyi daripada hal tersebut. Contohnya apabila kita, ya yang ekstrem sih, apabila kita melanggar hukum Tuhan, yaitu jangan membunuh ya. Misalnya kita membunuh atau kita mengucapkan saksi dusta, kadang kita berada di dalam ketakutan apabila kita melakukan hal tersebut pertama kali atau tidak sesering mungkin, atau yang sudah menjadi dari darah daging biasanya sudah kebal atau sudah tidak ada rasa-rasa. Tapi bagi orang yang pertama kali atau ya tidak sering melakukan itu dan tidak menganggap itu sebagai suatu kebenaran, pasti pada dasarnya sifat alamiahnya itu adalah takut dan ingin untuk bersembunyi. Ya, karena kalau berbohong mungkin tangan sudah mulai gemetar, dingin, kaki mulai dingin, yang dimana sisi psikologisnya itu adalah ingin bersembunyi, ingin lari daripada tempat tersebut. Dan untuk itu kita juga belajar bahwa di sini dikatakan dalam Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita telah dibenarkan karena iman ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan di sini ada ayat yang mengatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan kemudian bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi yang harus kita ingat di sini adalah ketika kita melakukan suatu kesalahan, bukan menjadi satu alasan bagi kita untuk tetap terus bersembunyi, apalagi bersembunyi sampai-sampai tidak mau mencurahkan isi hati kita, mencurahkan permintaan permohonan ampun kita kepada Tuhan, kepada Allah, karena kita terlalu takut. Jangan sampai hal itu membuat kita menjauh daripada Tuhan. Untuk itu kita perlu tanamkan bahwa Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah memberikan pengharapan. Yesus telah memberikan jalan bagi kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan kita diharapkan bahwa datang kepada Yesus, memohon ampun, dan
tidak mengulangi hal tersebut kembali. Jadi sifat alamiah kita ini memang adalah ketika melakukan suatu kesalahan itu bersembunyi daripada Tuhan. Tapi jangan sampai kesalahan itu membuat kita jauh dan tidak mau datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Dan kita juga jangan semena-mena berbuat kesalahan terus-menerus atau dilakukan secara terus-menerus, karena Tuhan akan, mungkin dalam pikiran kita Tuhan akan mengampuni kita terus. Tetapi marilah kita berusaha untuk ketika kita meminta ampun, sebisa mungkin tidak untuk mengulangi kesalahan yang sama, dan atau mungkin istilah yang tepatnya adalah untuk bertobat. Jadi jangan sampai kesalahan yang kita perbuat membuat kita tidak mau datang kepada Allah untuk memohon pengampunan, tetapi marilah kita ingat bahwa Yesus mengasihi kita, kasih karunia-Nya dilimpahkan atas kita. Dia memberikan itu semua bagi kita. Untuk itu datang kepadanya, mohon pengampunan, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni kita apabila kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan kita harus selalu ingat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Yesus adalah sebagai solusinya daripada hal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, pertanyaan untuk saudara David Tani. Selamat Sabat saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari Sabat ini saya akan membawakan pertanyaan yang terdapat pada sekolah Sabat kita hari Kamis tanggal 5 November. Apakah yang diajarkan kepada kita tentang pendidikan yang sejati? Baca Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Saya akan membacakan ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi di sini dijelaskan bahwa secara keimanan atau kerohanian kita juga diharapkan oleh Allah atau Yesus untuk bertumbuh. Jadi diibaratkan seperti anak kecil yang masih memerlukan susu, dan apabila kita bertumbuh menjadi dewasa, kita membutuhkan makanan keras atau makanan yang berbeda. Begitu juga firman Tuhan. Pada saat bayi mungkin kita menerima firman yang berbeda dengan pada saat kita sudah dewasa bertumbuh, kita juga dapat lebih menerima firman-firman Tuhan. Dan juga yang nyata pada saat pertumbuhan itu adalah ketika kita tidak hanya dilayani, melainkan kita juga melayani orang lain dalam hal kerohanian. Kemudian ayat yang ke-13, sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi sudah dijelaskan bahwa sebagai anak kecil itu mungkin hanya memahami tentang ajaran kebenaran hanya sedikit, tapi apabila kita sudah menjadi bertumbuh dewasa, kita jauh lebih mengenal atau memahami tentang ajaran kebenaran. Ayat 14, tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi, apabila kita sudah bertumbuh menjadi dewasa, kita memiliki panca indera yang terlatih. Artinya, kita dapat membedakan yang baik dan yang jahat dengan cara seperti apa? Dengan cara kita selalu berdoa setiap hari, mempelajari firman Tuhan pada setiap saat, sehingga kita selalu dapat peka terhadap mana yang baik yang bisa dilakukan, mana yang jahat yang tidak boleh dilakukan. Jadi ini adalah inti dari pelajaran sekolah Sabat kita yang diajarkan kepada kita oleh Tuhan tentang pendidikan sejati, di mana kita sebagai orang Kristen harus selalu bertumbuh dalam kerohanian dan keimanan kita, dan kita harus selalu setiap hari bertumbuh dan juga belajar tentang firman Tuhan. Dan juga di mana kita pada saat dewasa, kita tidak hanya dapat mengenali yang baik dan yang jahat, akan tetapi kita harus juga melayani orang lain dan tidak hanya dilayani secara kerohanian. Itu jawaban
singkat saya untuk pertanyaan sekolah sahabat pada sahabat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada narasumber yang sudah bersama dengan saya pada sahabat ini, yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pelajaran sekolah sahabat. Kembali lagi saudara-saudara, masing-masing kita diingatkan untuk selalu datang kepada Tuhan. Yesus, sebagaimana dia mencari Adam dan Hawa di Taman Eden, begitu juga ketika dia datang di dunia ini untuk mencari masing-masing kita. Supaya kita boleh mengerti, mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Di dalam kerinduan dari Tuhan adalah supaya masing-masing kita boleh selalu datang dan hidup setia di hadapan Tuhan. Semoga saudara-saudara pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini dapat memberikan pelajaran yang boleh menguatkan iman kita. Jangan lupa selalu datang kepada Tuhan setiap saat, karena Dia selalu ada di depan pintu hati kita. Semoga Tuhan memberkati kita pada hari Sabat ini. Amin.
Selamat sahabat, kita pada kali ini adalah tentang fatty liver. Nah, saudara, masalah fatty liver bukan masalah sepele, karena jika dibiarkan berlarut, itu dapat menjurus kepada kondisi yang membahayakan jiwa. Hati adalah salah satu organ terbesar dalam tubuh dan memiliki fungsi yang sangat banyak dan penting bagi tubuh kita. Di antaranya adalah hati mengkonversi nutrisi dalam makanan menjadi unsur yang dapat digunakan. Hati juga menyimpan beberapa nutrisi yang dapat digunakan saat tubuh perlu, seperti misalnya zat besi, vitamin B12, dan masih banyak lagi. Hati berfungsi menyaring racun entah dari makanan atau obat-obatan, dari pernafasan, dan lain-lain. Kemudian mengkonversikannya menjadi unsur yang lebih tidak berbahaya dan dibuang keluar dari tubuh kita. Masalah hati juga berfungsi untuk memecah sel darah yang sudah tua atau yang sudah rusak. Hati juga memiliki fungsi utama dalam hal proses metabolisme, misalnya metabolisme lemak untuk dijadikan sebagai energi, kemudian memproduksi empedu untuk metabolisme lemak dan juga penyerapan lemak. Lalu saat metabolisme karbohidrat, hati juga memiliki peranan untuk menjaga agar gula darah kita tetap stabil. Misalnya merubah kelebihan gula menjadi energi cadangan dalam bentuk glikogen yang bisa digunakan setiap saat jika gula darah kita terlalu rendah. Hati juga melakukan metabolisme protein untuk diubah menjadi energi. Nah, itulah saudara diantaranya tentang fungsi hati yang sangat luar biasa itu. Itu sebabnya jika hati kita bermasalah, akan banyak penyakit yang dapat terjadi. Salah satu faktor yang dapat mengganggu fungsi hati adalah fatty liver yang akan kita bahas kali ini. Fatty liver selain dapat merusak hati, dalam penelitian fatty liver juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang kita kenal dengan penyakit jantung dan stroke. Nah, dalam satu penelitian, penderita alkoholik fatty liver yang juga menderita diabetes itu memiliki risiko 40% lebih tinggi kematian yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular dan memiliki risiko kematian oleh sebab apapun sebanyak 2 kali lipat dan 41 kali lipat tingkat kematian akibat kanker liver. Nah, saudara, fatty liver secara sederhana berarti terjadinya kelebihan lemak di hati. Memang normal hati kita menyimpan lemak, tapi jika simpanan lemaknya melebihi 5 hingga 10% dari total berat hati, maka itu dikategorikan sebagai fatty liver. Nah, saudara, ada 2 jenis fatty liver. Pertama disebut sebagai alcoholic liver disease atau ALD, dan kedua adalah non-alcoholic fatty liver atau NAFLD. Yang pertama disebabkan terlalu banyak minum alkohol, dan yang kedua bukan karena masalah alkohol. Nah, saudara, lebih luas penyakit fatty liver mencakup yang namanya simple steatosis yang sebenarnya tidak berbahaya, kemudian meningkat menjadi steatohepatitis. Nah, di sini mulai terjadi peradangan atau inflamasi dan menjurus pada terjadinya fibrosis, dan yang sangat berbahaya adalah menjadi sirosis yang menyebabkan liver kita tidak berfungsi dan juga bisa meningkatkan risiko kanker hati. Secara fatty liver pada awalnya hampir tidak ada gejala dan baru ketahuan pada saat fungsi liver, kalau kita cek ALT, AST itu meningkat, atau saat di USG biasanya juga bisa kelihatan ada masalah. Nah, ada beberapa gejala yang mungkin bisa terjadi akibat kelebihan lemak di hati, diantaranya saudara, perasaan letih, lelah, tidak bertenaga, kemudian rasa tidak nyaman dan mungkin terjadi pembengkakan perut di bagian atas, lalu berat badan turun, kehilangan selera makan, dan mual. Dan tentu kita tahu ya, ini bukan gejala khas fatty liver aja, karena banyak masalah lain gejalanya juga demikian.
Nah, saudara, dalam kondisi kerusakan hati yang lebih berat itu bisa disertai dengan gejala. Kalau di kulit kita bisa lihat, juga di mata ya, biasanya jadi kuning. Kita kenal biasanya dengan jaundice atau sakit kuning. Lalu perut bengkak dan sakit, kotoran berwarna kehitaman, kulit menjadi gatal, lalu bisa menjadi bingung, sulit konsentrasi, ingatannya hilang, dan bisa juga halusinasi. Nah, saudara, faktor risiko fatty liver diantaranya adalah kegemukan, itu yang paling utama, terutama kegemukan di sekitar lingkar perut ya. Lalu diabetes, kolesterol yang tinggi, trigliserid tinggi, tekanan darah tinggi. Nah, ini ada masalah metabolic syndrome, dan ini memiliki risiko yang tinggi mengalami fatty liver. Diperkirakan sekitar 40 hingga 80% penderita diabetes tipe 2 itu mengalami fatty liver. Nah, orang kurus juga bisa fatty liver ya. Penyebabnya diantaranya adalah masalah genetik, lalu perokok, pengguna obat-obatan tertentu seperti steroid dan obat kanker, kemudian infeksi akibat penyakit hepatitis, sering terpapar racun tertentu, dan bisa juga karena penurunan berat badan yang drastis ya, itu juga bisa. Nah, saudara, bagaimana menangani fatty liver? Hingga saat ini tidak ada pengobatan untuk fatty liver. Satu-satunya jalan adalah memperbaiki gaya hidup dan pola makan kita ya. Gaya hidup yang benar dapat mencegah terjadinya fatty liver dan bahkan dapat menyembuhkan kerusakan hati kalau belum terlalu parah. Nah, ada beberapa tips yang mungkin berguna untuk mengatasi atau menghindari terjadinya fatty liver. Pertama, saudara, makan dengan kalori secukupnya saja, karena jika berlebihan itu akan dikonversi menjadi lemak yang akan disimpan di hati dalam bentuk trigliserid. Lalu makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya serat, rendah kalori, dan tinggi nutrisi untuk kesehatan hati kita. Makan lebih banyak makanan utuh yang segar dan kurangin yang terlalu diproses ya. Makan dengan nutrisi yang seimbang, artinya semua nutrisi yang penting bagi tubuh harus tercukupi. Lemak dan karbohidrat sederhana seperti gula dan tepung itu adalah makanan yang berisiko meningkatkan lemak di hati. Jadi lemak dan karbohidrat yang sederhana itu adalah makanan yang harus dibatasi, tidak boleh berlebih. Lalu minuman ringan dan sirup yang manis ini harus dihindari, termasuk juga jus buah yang ada dalam kemasan. Sementara jus buah segar yang kita bikin sendiri itu juga harus dibatasi, nggak boleh terlalu banyak juga. Lalu yang penting juga kurangi konsumsi garam, termasuk juga MSG, saudara. Berikutnya, saudara, kurangi lemak jenuh ya, terutama lemak jenuh hewani. Lemak jenuh di minyak sawit juga, trans fat, dan lemak yang kurang baik ini kita gantikan menggunakan lemak jenuh yang lebih baik seperti pada kelapa. Kemudian juga yang lebih baik lagi adalah monounsaturated fat ya, yang ada di minyak zaitun, kemudian buah alpukat, ini adalah baik. Lalu minyak tidak jenuh yang ada di kacang-kacangan, sayur-sayuran itu juga baik. Dan saudara, sering-sering makan bawang putih, karena bawang putih itu dapat membantu menurunkan lemak di tubuh bagi penderita fatty liver dan menurunkan peradangan yang bisa mengakibatkan fatty liver berkembang ke tingkat fibrosis atau sirosis. Kemudian brokoli ya, brokoli juga dapat membantu mencegah penumpukan lemak di hati. Ini menurut artikel pada Journal of Nutrition. Lalu ada satu jurnal di Gastroenterology and Hepatology
Dikatakan bahwa protein pada kacang kedelai itu dapat melindungi tubuh dari efek yang tidak baik akibat mengkonsumsi karbohidrat sederhana yang berlebih. Nah, saudara, nasi putih, mie, dan roti kita sering makan itu ya. Ini adalah karbohidrat sederhana yang telah kehilangan sebagian besar seratnya. Jadi makanan ini dapat meningkatkan gula darah dan meningkatkan risiko fatty liver. Nah, saudara, carilah alternatif lain sebagai sumber karbohidrat yang lebih sehat ya. Misalnya saudara makan ubi, talas, sukun, buah labu, kentang, oat, quinoa, dan masih banyak lagi yang sering kita sebut. Dan saudara, gula dan pemanis yang ditambahkan ke dalam makanan itu meningkatkan lemak di hati. Jadi sebaiknya dikurangin sampai seminimal mungkin. Lalu saudara, alkohol itu merupakan minuman yang secara signifikan itu dapat meningkatkan risiko fatty liver dan sangat sering mengakibatkan sirosis. Berikutnya saudara, olahraga dengan intensitas yang moderat saja selama kurang lebih setengah jam selama 5 hari dalam seminggu itu cukup efektif ya untuk mencegah terjadinya fatty liver. Kemudian, saudara, dalam sebuah penelitian di Inggris terlihat keterkaitan antara kekurangan vitamin D dengan peningkatan risiko fatty liver. Jadi, saudara ingat untuk berjemur yang cukup ya di siang hari. Saudara, ada satu zat aktif bernama pyrroloquinolin atau disingkat PQQ. Ini adalah antioksidan yang terdapat di kiwi, seledri, pepaya, paprika hijau, di ASI juga ada ya. Ini dapat mencegah perkembangan non-alcoholic fatty liver pada percobaan terhadap tikus. Tapi tentu buat kita juga berguna. Nah, terakhir saudara, puasa itu akan menolong metabolisme tubuh kembali menjadi normal. Nah, setelah puasa, sel-sel hati itu akan cenderung tidak menyimpan lemak. Jadi kalau bisa, kita boleh sering melakukan puasa untuk kesehatan. Puasa tidak makan dan tidak minum itu baik. Nah, demikian saudara, semoga tips ini dapat berguna. Tuhan memberkati. Shalom.
Selamat sahabat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara kebaktian Sabat bersama-sama dengan Jemaat Makarios. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dengan penuh sukacita datang menyembah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari, yang akan kami dengarkan, dapat kami mengerti dengan baik. Dan Engkau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dan dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari Sabat ini, judul khotbah yang saya bawakan adalah Allah mengingat engkau. Ayat intinya terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat
engkau. Jadi perikop yang saya angkat adalah Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Baik. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi kota atau tempat di mana cerita ini bermula adalah di Kaisarea. Kaisarea adalah sebuah kota yang berada di pesisir barat Palestina. Dan ini banyak didiami oleh orang-orang non-Yahudi. Kota Kaisarea sudah lama ada, tetapi kemudian diperbaharui dan diperluas oleh Herodes yang agung. Menjadi satu pelabuhan dan tempat kedudukan tentara-tentara. Dan di kota ini banyak petinggi-petinggi pejabat daripada Romawi tinggal di sana. Dan nama Kaisarea diberikan oleh Herodes untuk menghormati Kaisar Augustus. Tokoh yang kita bahas di sini adalah Cornelius. Di dalam ayat 1 dan ayat 2 menerangkan siapa itu Cornelius. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ada dua identitas Cornelius yang dinyatakan di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang pertama, Cornelius itu adalah seorang perwira tentara dari Italia. Dan kedudukan Cornelius ini, dia membawahi 600 orang tentara. Karena di dalam satu legiun terdiri dari 6.000 orang tentara. Kemudian dibagi menjadi 10 bagian. Jadi Cornelius salah satu pemimpin dari 10 kepala tentara yang membawahi 600 orang. Kedudukannya merupakan satu kedudukan yang tinggi dan sangat-sangat dipertimbangkan. Itu sebabnya dia tinggal di Kaisarea. Karena kota Kaisarea kebanyakan menjadi tempat tinggal daripada petinggi-petinggi kerajaan Romawi. Identitas yang kedua dinyatakan di sini, ia seorang yang saleh, takut akan Allah. Bukan hanya dirinya, tetapi juga seisi rumahnya, keluarganya, hamba-hambanya takut akan Allah. Istilah takut akan Allah di dalam ayat ini adalah satu istilah bagi orang-orang non-Yahudi yang percaya, tertarik dan percaya kepada agama Yahudi, dan mereka menyembah kepada Allah bangsa orang Yahudi. Mereka menjalankan peraturan agama orang Yahudi, hanya saja mereka tidak disunat. Istilahnya mereka dikatakan Gentile, kafir. Sedikit aneh juga. Mereka percaya kepada Allah orang Israel, tetapi mereka masih dikategorikan sebagai orang kafir. Ya. Jadi selain tidak bersunat, Cornelius tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi lainnya ketika menjalankan kehidupan keagamaan dan imannya. Dia tetap menjadi seorang Romawi. Walaupun menjadi orang kafir dalam pandangan orang-orang Yahudi, tetapi dia memiliki iman kepada Tuhan Allah Israel. Dan ternyata kesalehan daripada Cornelius ini sangat disenangi oleh orang-orang Yahudi. Disenangi oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Karena Cornelius banyak memberikan sedekah, menolong orang-orang miskin dari kaum bangsa Yahudi. Dan dia sangat-sangat dicintai oleh penduduk di kota Kaisarea, terutama oleh orang-orang Yahudi yang ada di sana. Dan dia juga seorang yang rajin berdoa, sehingga Allah pun berkenan kepada Cornelius. Lukas sangat menekankan dua aspek di dalam kerohanian, yaitu memperhatikan orang-orang miskin dan memiliki ketekunan dalam berdoa. Dan ini dimiliki oleh Cornelius. Pemimpin pasukan yang memiliki kedudukan yang luar biasa dalam jabatannya, tetapi itu tidak membuat dia menjadi sombong.
malah membuat dia datang kepada Tuhan Allah bangsa Israel dan menyembah dengan penuh kerinduan dan berdoa. Orang-orang seperti Cornelius ini sangat mempermalukan orang-orang Yahudi karena kesalehan Cornelius melampaui kesalehan orang-orang Yahudi. Mengapa bisa demikian? Nanti kita akan lihat bagaimana Cornelius ini memiliki kesalehan yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa dia seorang yang saleh, serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi, hal inilah yang sangat menarik perhatian Tuhan Allah kepada Cornelius. Bukan saja hanya Cornelius yang saleh, bukan hanya Cornelius yang menyembah kepada Tuhan, tetapi seisi rumahnya berdoa menyembah kepada Tuhan. Alangkah satu hal yang membahagiakan jika kita melihat istri atau pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan kita memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan, memiliki kehidupan kesalehan di hadapan Tuhan dan rajin berdoa. Ini merupakan satu keluarga yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi idaman bagi keluarga-keluarga sepanjang masa. Tetapi kita melihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga yang hidup pada zaman sekarang ini. Sehingga iman yang dimiliki oleh kepala rumah tangga seringkali jarang diikuti oleh atau diteladani oleh anak-anaknya. Apa sajakah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anggota-anggota keluarga pada zaman sekarang ini, sehingga ini menggerogoti kehidupan keimanan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama adalah kehilangan nilai-nilai kebenaran. Mereka mendapatkan pengajaran firman Tuhan di rumah oleh orang tua, oleh pendeta, tetapi mereka melihat realita. Ternyata apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan, dan dengan apa yang dihidupkan bertolak belakang. Sehingga banyak orang-orang muda yang akhirnya tidak percaya dengan apa yang diajarkan di dalam gereja atau di dalam keluarga. Mereka kehilangan nilai-nilai kebenaran karena kegagalan kita untuk menjadi teladan iman bagi mereka. Inilah yang harus kita perbaiki, saudara-saudara. Kita harus bisa menjadi contoh teladan iman bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi bagi anggota keluarga kita. Yang kedua adalah kecanduan akan gadget dan game. Kita lihat anak-anak sekarang ini, bahkan orang-orang tua, kadang-kadang sampai lewat jam 12 malam, mereka masih sibuk dengan gadget mereka. Sibuk dengan bermain game online. Dan besok pagi mereka bangun siang dan banyak ketinggalan pelajaran atau hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Lebih mencintai gadget daripada mencintai Alkitab. Lebih senang bermain game daripada mengambil waktu berdoa kepada Tuhan. Inilah tantangan yang kita hadapi saat ini, yang dihadapi oleh keluarga kita. Yang berikutnya adalah pengaruh negatif dari media sosial atau sosial media yang tidak terkontrol. Ungkapan-ungkapan yang viral, yang tidak mendidik, menjadi asupan bagi mereka, sehingga tanpa mereka sadari, di dalam rumah mereka bersikap kelepasan atau tidak sopan satu sama lain. Tantangan yang berikutnya adalah pornografi. Oleh karena gadget yang kita miliki bisa mengakses ke website yang mungkin tanpa ada filter dan masuk dan bisa diakses oleh anggota keluarga, oleh anak-anak kita. Tantangan berikutnya adalah seks pranikah, di mana pergaulan-pergaulan dari orang-orang muda yang begitu bebas dan tidak terkendalikan. Mereka dengan alasan mengadakan perayaan hari Valentine, tetapi di pertemuan-pertemuan tersebut mereka merasa tidak sah merayakan Valentine tanpa melakukan hubungan seks. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan satu tantangan bagi kita, bagi orang tua, bagi anak-anak kita.
Kita harus mencegah dan menjaga mereka, mengedukasi mereka akan bahaya melakukan seks pranikah. Lalu hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Ini juga banyak menjamur. Terjadi di mana-mana. Yang penting suka sama suka, tinggal dalam satu apartemen, tinggal dalam satu kos-kosan, lalu melakukan kehidupan seperti suami istri tanpa ada ikatan, baik pemberkatan di gereja ataupun secara pemerintah. Tantangan yang berikutnya adalah kehamilan para remaja kita. Belum waktunya mereka hamil, tetapi mereka sudah hamil, yang menghancurkan masa depan mereka, pendidikan mereka, dan harga diri mereka dan harga diri keluarga. Tantangan yang berikutnya adalah depresi. Tekanan-tekanan hidup, baik di dalam keluarga, baik di dalam pendidikan, baik di dalam pekerjaan, sulitnya mencari nafkah, membuat orang menjadi tertekan dan depresi, lalu dengan mudahnya mengambil jalan pintas, mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh setiap keluarga. Dan yang berikutnya adalah ketiadaan peran seorang ayah di dalam rumah tangga. Karena seorang ayah sibuk bekerja sehingga lupa untuk memberikan waktu untuk bermain, mendampingi anak-anak mereka. Bahkan lupa untuk bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak mereka. Seharusnya tantangan-tantangan yang kita telah pelajari ini jangan membuat kita menjadi cemas dan ketakutan. Tetapi biarlah ini memotivasi kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Untuk mengajak semua anggota-anggota keluarga kita mengenal Tuhan Allah kita. Dan sujud menyembah kepada Allah di dalam ketulusan hati. Saudara-saudara, cara menangkal daripada setiap godaan-godaan ini adalah dengan membentengi jiwa kita melalui firman Tuhan. Dan kita bisa menjadi contoh teladan bagi anggota keluarga kita. Di dalam ayat yang ketiga, dalam Kisah pasal 10, dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Allah mengirim seorang malaikat datang kepada Cornelius, seorang perwira tentara Roma, seorang perwira yang menjajah tanah bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan mengirim malaikat datang kepada Cornelius. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bukan hanya milik bangsa Yahudi, tetapi Allah itu adalah milik segenap bangsa yang ada di dunia ini. Dan Allah datang menghampiri mereka yang tulus menyembah kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan yang menghidupkan iman mereka melalui kesalehan mereka, memberikan sedekah, membantu orang-orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkan perhatian. Allah mengutus malaikat kepada Cornelius. Suatu hal yang juga kita rindukan. Sekiranya Allah mengirim malaikat datang ke rumah saya, ke rumah saudara, maka itu merupakan satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah mengirim malaikat. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Cornelius? Di dalam ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Jadi malaikat yang dikirim oleh Tuhan ini membawakan satu berita kepada Cornelius, menyatakan bahwa setiap doamu telah dijawab. Dan suruhlah orang pergi ke Yope, jemputlah Petrus di sana. Kenapa malaikat menyuruh Cornelius mengutus beberapa orang untuk menjemput Simon Petrus yang ada di Yope? Kenapa malaikat tidak langsung dia sendiri yang memberitakan Injil?
kepada Cornelius? Bukankah akan menghasilkan dampak yang luar biasa kalau malaikat sendiri yang memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus kepada Cornelius? Tapi malaikat tidak lakukan itu, tapi malaikat menunjuk sana, jemput Petrus. Karena dialah yang akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Karena Allah tidak mempercayakan pekerjaan penginjilan kepada malaikat. Allah memberikan pekerjaan penginjilan itu kepada manusia. Manusialah yang harus memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus kepada sesama manusia. Malaikat tidak ditugaskan untuk misi yang demikian. Saudara-saudara, dengan kata lain, saudara dan saya adalah pemberita Injil. Hanya kita perlu mempersiapkan diri kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam ayat 4, jawab malaikat itu, semua doamu, ya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kata-kata Allah mengingat engkau ini juga muncul di beberapa ayat dalam kitab-kitab yang lain. Di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 24, di sana Allah mengingat umatnya Israel yang menderita karena perbudakan di Mesir. Hampir 400 tahun bangsa Israel ada di Mesir, dijajah, diperbudak. Lalu Allah mengingat umatnya yang ada di Mesir. Itu sebabnya Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan umatnya dari Mesir. Lalu di dalam Kejadian pasal 30 ayat yang ke-22. Allah mengingat Rahel yang merasa dirinya tidak berharga. Karena dia tidak bisa memberikan keturunan kepada Yakub. Dia merasa sedih, dia merasa sangat tidak berharga. Lalu Allah mengingat Rahel dan Allah memberikan kesempatan kepada Rahel untuk mengandung dan melahirkan. Dan dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang pertama, Allah mengingat Nuh dan keluarganya. Ketika Allah melihat bahwa dunia pada zaman itu penuh dengan kejahatan dan umat-umat manusia tidak melakukan hal-hal yang baik, Allah berencana membinasakan dunia ini dengan air bah. Tetapi Allah mengingat Nuh. Jadi, kata-kata Allah mengingat engkau adalah sesuatu hal yang sangat menyejukkan. Kalau kita diingat oleh seseorang, orang yang sangat penting, maka kita sangat bangga. Apalagi ketika Allah yang mengingat kita, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa Allah mengingat Cornelius, seorang Romawi? Kenapa Allah Israel mengingat Cornelius yang bukan bangsa Israel? Bukankah dia seorang perwira yang menjajah bangsa Israel? Tetapi kenapa Tuhan mengingat dia? Ini memberikan satu arti bahwa Cornelius memohon. Dia berdoa. Dia menjalani kehidupan yang saleh karena dia memiliki satu kerinduan yang besar untuk dapat mengenal Allah Israel dengan baik, untuk dapat menjadi bahagian dalam umat Israel, sekalipun dia tetap dipandang sebagai seorang yang kafir karena dia tidak bersunat. Allah mengingat Cornelius ini juga memberikan satu hal yang bagi kita, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Cornelius adalah seorang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekalipun dia bukan berdarah orang Yahudi, tetapi dia memiliki kesungguh-sungguhan yang luar biasa dalam mencari Tuhan, dan Allah memberi upah kepadanya.
dengan mengutus malaikat datang ke rumahnya. Dan Allah mendengar doa-doa Kornelius. Allah mengenal kesalehan dan perbuatan daripada Kornelius. Dan Allah mengasihani Kornelius. Jadi Allah mengingat Kornelius, artinya Allah mengasihani Kornelius. Dan Allah ingin Kornelius mengenal juru selamat melalui Petrus yang diutus untuk memberitakan tentang Yesus kepada Kornelius. Ini juga memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak menjadikan kesalehan Kornelius sebagai satu dasar pertobatan. Allah tidak menganggap bahwa kesalehan Kornelius menjadi sesuatu hal yang menjamin dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Allah ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kesalehan kita, doa-doa kita tanpa Yesus Kristus, maka itu belum sempurna. Itu sebabnya Allah mengutus seorang malaikat untuk memberitahukan kepada Kornelius bahwa dia perlu memanggil Simon Petrus untuk datang ke rumahnya memberitakan Injil kepadanya. Kesalehan tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan. Tetapi kesalehan juga tidak bisa dilepaskan dari syarat seorang yang beriman. Seorang yang beriman yang sejati harus memiliki kesalehan dalam kehidupannya. Sebab iman tanpa kesalehan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang palsu. Bagaimana kita mengaku sebagai murid Tuhan, sebagai umat Tuhan, tapi kehidupan kita tidak kudus. Kita mengaku sebagai anak-anak kerajaan Allah, tetapi kata-kata kita yang keluar hanya sumpah serapah. Maka ini tidak benar, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan orang yang beriman ditunjukkan atau diikuti dengan kesalehan-kesalehan yang dapat dilihat oleh orang-orang lain. Jika Kornelius tidak mengenal Yesus, maka kesalehannya menjadi tidak sempurna. Karena di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Setiap orang bisa berbuat baik, setiap orang bisa belajar lemah lembut dan saling mengasihi, tetapi itu tidak akan membawa kepada keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kornelius menjadi contoh yang baik tentang ketekunan hati dalam mencari Tuhan. Tetapi lebih penting dari itu adalah Kornelius menjadi contoh yang sangat baik bagaimana Allah tidak pernah lupa untuk memperhatikan ketekunannya di dalam mencari Dia dan ibadahnya kepada Tuhan, serta sedekah-sedekah yang dibuatnya kepada sesama. Biarlah kita juga belajar untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada kehidupan kesalehan kita. Sudahkah sikap hidup kita, isi hati kita yang juga memiliki nilai-nilai kebenaran yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita hanya memiliki nilai-nilai kebenaran yang kita anggap benar menurut kita, tetapi belum tentu benar menurut firman Tuhan? Kita perlu merendahkan diri. Sebagaimana Kornelius, seorang perwira tinggi, kedudukannya, kekuasaan yang dimilikinya, tidaklah menghalangi dia untuk datang kepada Allah. Bukan Allah orang Romawi, tetapi Allah orang-orang Yahudi. Bangsa Yahudi yang dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi dia mengakui Allah orang Yahudi. Dia mau menyembah dan dia memperhatikan umat-umat Yahudi. Dia memberikan sedekah. Dan dia mengajak seluruh anggota keluarganya untuk beribadah kepada Allah orang Yahudi. Ada seorang yang bernama John D. Rockefeller. Kita tahu bahwa
dia adalah seorang yang mengendalikan Standard Oil, perusahaan terbesar dunia pada ketika dia berusia 43 tahun. Dan dia menjadi orang yang paling kaya pada usia 53 tahun. Sejak kecil dia dididik dari keluarga Kristen, dia mengenal nilai-nilai kebenaran, tetapi oleh karena kehidupan ekonomi membuat dia membuat satu tekad, saya harus menjadi orang kaya. Saya mau mendapatkan uang yang banyak dalam kehidupan saya. Dan di usia yang ke-33 tahun, dia mulai mendapatkan uang jutaan dolar untuk pertama kali dalam kehidupannya. Tetapi pada usia 53 tahun, ketika dia menjadi orang yang terkaya pada saat itu, dia mengidap satu penyakit alopecia. Penyakit yang membuat bulu matanya, alis ini mulai rontok, bulu-bulu matanya mulai rontok, bulu rambut di kepalanya juga mulai rontok, dan kulitnya mulai mengkisut, dan dia tampak seperti mumi yang menyusut. Ya. Dia sudah pergi ke dokter, lalu dokter katakan bahwa Rockefeller, usiamu tidak akan lewat daripada 1 tahun ini. Hatinya menjadi sedih. Dia telah berjuang mendapatkan kekayaan, tetapi kekayaan itu tidak bisa menyelamatkan dia dari penyakit yang diderita. Dia merenung setiap malam apa yang harus dia lakukan. Makanan dia hanya terdiri dari susu dan biskuit. Dia tidak bisa makan makanan yang lain. Dia punya uang banyak, tetapi dia tidak bisa menikmati makanan-makanan yang ada di sekitarnya. Hanya susu dan biskuit, hanya itu yang dia makan. Suatu kali seorang temannya yang juga beragama Kristen berkata kepada John Rockefeller, "John, engkau harus menggunakan kekayaanmu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Orang-orang miskin, orang-orang yatim piatu, dan siapa saja yang membutuhkan. Gunakan itu, John. Kalau tidak, maka kekayaanmu itu akan menjadi kutuk bagi dirimu." Setelah dia merenung-renungkan kalimat dari temannya ini, dan dia memikirkan bahwa dia tidak akan hidup lebih dari 1 tahun lagi, dan kalau dia mati dia juga tidak akan membawa uangnya yang banyak ini, maka dia mengambil satu tekad, saya akan gunakan uang yang saya kumpulkan ini untuk menolong sesama. Dia tertidur, besok pagi dia menjadi orang yang berbeda. Dia memiliki tujuan di dalam hidupnya, bahwa setiap uang yang dimilikinya akan digunakan menjadi berkat bagi orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Dia mulai menyalurkan bantuan dana kepada orang-orang miskin. Dia mulai memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan. Dia juga membangun riset kesehatan, medis, dan lain-lainnya. Dan secara perlahan-lahan kesehatan daripada John Rockefeller ini semakin membaik dan membaik. Dan dia mendirikan Rockefeller Foundation, mendanai semua penelitian medis dan mengarah pada satu penemuan penisilin, obat yang ajaib pada zamannya. Dan akhirnya John Rockefeller dia hidup sampai pada usia 98 tahun. Para dokter yang meramalkan bahwa engkau tidak akan melewati usia 54 tahun. Tetapi kenyataannya setelah dia gunakan berkat yang dia dapatkan untuk menolong sesama, menunjukkan kehidupan kesalehan iman Kristennya, maka Allah mengingat dia dan Allah menjadikan dia sebagai saluran berkat kepada orang-orang yang hidup pada masanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memikirkan, apakah Tuhan mengingat saya? Apakah Tuhan mengingat engkau? Apakah Tuhan mengingat kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mengingat kita? Cornelius adalah satu contoh yang nyata. Sekalipun dia bukan umat Tuhan, bukan orang Yahudi, tetapi Allah mengingat dia. Dia seorang yang takut akan Tuhan.
Dia seorang yang memberi sedekah, dia seorang yang membantu orang-orang miskin, dan dia juga mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi kehidupan iman kita perlu dinyatakan melalui perbuatan atau yang disebut dengan kesalehan. Tuhan akan mengingat, Tuhan akan mengasihani, Tuhan memperhatikan dan menuntut setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang tulus beribadah kepada Tuhan, yang tulus membantu sesamanya manusia. Mari saudara-saudara, kita juga harus menjaga iman kita. Bukan iman yang tanpa berbuah, tetapi iman yang berbuah, yang menghasilkan sesuatu hal yang membuat orang-orang memuliakan nama Tuhan. Menjalani satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab jika iman kita tidak menghasilkan buah, maka Allah tidak berkenan kepada kita. Jika Tuhan mengingat Cornelius, maka Tuhan juga akan mengingat kita. Jikalau kehidupan kita meniru, meneladani kehidupan Cornelius. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita garis bawahi, perbuatan baik, kesalehan kita tanpa Yesus Kristus tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi perbuatan baik kita, kesalehan kita di dalam Yesus Kristus, maka itu akan menjadi satu persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Mari saudara-saudara, berusahalah agar kiranya Allah mengingat engkau dan saya. Mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan. Pelajaran tentang kehidupan Cornelius, seorang perwira tentara Romawi yang takut akan Tuhan, yang memiliki kesalehan dan suka memberi sedekah kepada orang-orang miskin, sehingga engkau mengutus malaikatmu ke rumahnya dan memberitahukan kepadanya apa yang harus dia lakukan, sehingga keluarga Cornelius mereka boleh mengenal Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus, dan mereka mendapatkan kecurahan Roh Kudus, dan mereka dibaptiskan dalam nama Yesus menjadi satu keluarga yang berbahagia di dalam kerajaan Allah. Kami rindu ya Tuhan, kami juga diingat oleh Tuhan bahwa Engkau berkenan kepada kehidupan kesalehan kami. Dan kami juga merindu bahwa anggota keluarga kami juga takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga kami pun boleh mendapatkan kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kami ini. Bapa di surga, kami berterima kasih selama ini Engkau telah memelihara kami. Engkau telah memberikan berkat dan rezeki kepada masing-masing kami. Berikan kami kuasa, hikmat, akal budi untuk menjadi penata layan yang baik, sehingga setiap berkat-berkat yang kami terima dapat kami salurkan menjadi berkat bagi orang-orang yang lebih membutuhkan. Sehingga ini akan membawa sukacita di dalam kehidupan kami dan hubungan kami dengan Tuhan secara pribadi. Berkati ya Tuhan umat-umat-Mu, Jemaat Makarios, keluarga besar Makarios, dan para pemirsa. Berikanlah keselamatan, berikan kesehatan, dan berikan kecurahan Roh Kudus bagi masing-masing kami. Sehingga kami memiliki kuasa untuk menghidupkan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami dapat menjadi saksi Tuhan, bahkan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap keluarga. Biarlah sukacita sorgawi akan senantiasa dapat mereka rasakan, dan mereka akan bersungguh-sungguh. Kami semua akan bersatu hati di dalam menyembah kepada Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat bagi setiap orang. Bila mana hamba-Mu mengangkat kedua tangan, memohon berkat daripada-Mu ya Bapa, kiranya tangan-Mu sendirilah yang akan terangkat dan memberkati akan umat-umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.内心有燃烧的希望，希望在主的福里。我们有基督传授的信念，相信大话语的应许。相信时间到，当愿尽民主国家，兴致大喊唱支歌，哈利路亚，基督王。我们内心有燃烧的希望，希望在主的福里。